Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang salah satu topik yang ada dalam pelajaran ekonomi, yaitu 4 tipe struktur pasar ya. Nah, aku akan memulai dari ini. Nah, apa sih sebenarnya definisi dari pasar itu? Nah, pasar itu adalah sebenarnya tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, dan mereka melakukan sebuah transaksi atau pertukaran. Nah, itu yang kita sebut dengan pasar ya. Jadi aktivitas pertukaran. Nah, entah itu barang dengan uang atau barang dengan barang juga bisa. Dan di situ melibatkan antara penjual dan pembeli ya. Nah, namanya itu adalah pasar, definisi dari pasar. Nah, kita akan belajar 4 tipe struktur pasar ya. Nah, di sini aku akan mengelompokkan yang pertama dari jumlah penjualnya. Nah, misalnya di sini aku tulis jumlah penjual ya. Nah, di jumlah penjual ini aku akan bagi 3. Oke. Nah, dibagi 3 ini ada kelompok pertama adalah yang penjualnya satu penjual aja gitu ya, satu pemain aja gitu. Sorry ya, kecoret. Nah, di kelompok kedua itu yang penjualnya itu beberapa. Oke, nah kelompok ketiga adalah yang penjualnya itu banyak ya. Oke. Nah, lalu kalau aku sebutkan ya, untuk yang penjualnya satu itu kita kenal dengan nama monopoli. Nah, jadi monopoli itu adalah pasar di mana penjualnya itu cuman ada satu ya. Kita kenal dengan istilah monopoli. Nah, lalu untuk pasar yang memiliki jumlah penjual beberapa, kita kenal dengan istilah oligopoli. Oke. Nah, sebenarnya untuk yang banyak ini, aku bisa pecah lagi jadi 2 ya. Menurut tipe produknya. Nah, ini coba ganti warna ya. Nah, kita pecah lagi menurut tipe produknya. Nah, menurut tipe produknya itu kita pecah jadi 2. Nah, ada yang produknya itu sama ya. Sama persis, benar-benar sama. Nah, lalu ada yang tipe produknya itu diferensiasi. Diferensiasi ini artinya walaupun produknya sama, tapi dia ada sedikit perbedaan gitu ya. Nanti aku akan jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk tipe produk yang sama dengan penjual banyak, itu kita kenal dengan istilah persaingan sempurna. Persaingan sempurna. Lalu untuk yang diferensiasi ini, kita kenal dengan istilah monopolistik. Oke, jadi jangan bingung ya. Kalau antara persaingan sempurna dan monopolistik. Jadi persaingan sempurna dan monopolistik itu sama-sama memiliki jumlah penjual yang banyak, dan tapi tipe produknya beda. Kalau persaingan sempurna, tipe produknya sama persis. Kalau monopolistik itu tipe produknya diferensiasi, artinya ada perbedaan sedikit dari fitur, ciri khas, dan ya lain-lainnya ya. Hanya mereka memiliki perbedaan antara produknya. Oke, nah aku akan mulai membahas dari yang pasar persaingan sempurna dulu ya. Nah, untuk pasar persaingan sempurna ini contohnya ya. Nah, pasar persaingan sempurna ini kan tadi aku udah bilang tipe produknya sama, penjualnya banyak. Nah, contohnya misalnya tukang
sayur misalnya ya, tukang sayur. Nah, setiap tukang sayur yang ada di depan rumah kalian atau tukang sayur yang ada di depan rumah aku menjual produk yang sama ya. Misalnya contoh yang dijual produknya kentang gitu ya, sawi, ya dan lain-lain ya, sayur gitu ya. Nah, ini semuanya kentangnya sama gitu. Nggak nggak berbeda gitu ya. Maksudnya kentang yang sama yang dijual di tukang sayur depan rumahku juga dijual di tukang sayur depan rumah kalian juga gitu. Nah, itu artinya dia memiliki produk yang sama gitu. Atau contoh lainnya misalnya tukang buah gitu ya. Nah, tukang buah, tukang sayur dia menjual buah yang sama misalnya pisang, apel gitu ya. Nah, mereka menjual produk yang sama persis satu sama lain dan tidak memiliki perbedaan gitu. Nah, makanya itu dibilang itu pasar persaingan sempurna gitu ya. Nah, sementara untuk monopolistik, nah di monopolistik ini sudah memiliki perbedaan antara produknya gitu ya. Contoh misalnya salon gitu ya. Nah, salon itu kan ada banyak juga gitu ya. Misalnya contohnya ada Rudy Hadiswarno misalnya gitu ya. Aku sebut merek aja deh biar gampang kita belajar ya. Misalnya Joni Andrean gitu. Terus misalnya Irwan gitu ya. Dan lain-lain gitu ya. Nah, mereka menjual produk yang sama yaitu potong rambut ya. Nah, namun setiap servis potong rambut yang ada di dalam setiap salon ini memiliki sedikit diferensiasi gitu ya. Mungkin di Rudy dia lebih stylenya lebih ke orang tua gitu ya. Nah, kalau yang Irwan mungkin lebih stylenya ke milenial gitu. Potongannya lebih milenial, anak-anak muda gitu. Dan barbershop, kalau barbershop lebih yang rapi-rapi gitu stylenya. Nah, itu adalah diferensiasi atau ciri khas yang dimiliki oleh setiap penjualnya. Nah, itu kita masuk ke dalam pasar monopolistik ya. Atau misalnya juga bisa aja fast food gitu ya. Nah, fast food ini juga penjualnya banyak ya. Banyak banget gitu ya. Misalnya McD, KFC, BK. Nah, mereka ini misalnya menjual ayam goreng gitu ya. Nah, tapi pasti rasanya beda antara KFC sama McD, sama BK, bumbunya pasti beda. Nah, itulah yang merupakan diferensiasi dari setiap penjual gitu. Nah, makanya mereka ini masuk ke dalam kategori pasar monopolistik ya, di mana penjualnya itu banyak dan memiliki diferensiasi dalam produknya. Oke. Nah, itu adalah untuk monopolistik dan pasar persaingan sempurna ya. Untuk kategori penjual banyak. Nah, untuk yang penjualnya jumlah penjualnya satu, nah itu adalah monopoli ya. Nah, aku akan beri contoh beberapa monopoli yang ada di Indonesia, yaitu misalnya PLN ya. Nah, ini produknya adalah listrik ya. Nah, di monopoli ini hanya satu penjual, jadi dia nggak punya saingan. Nah, jadi orang kalau mau beli listrik semua, mau pakai listrik, pasti yang supply harus PLN ya di seluruh Indonesia. Nah, lalu yang kedua, KAI, itu untuk jasa kereta api ya, seluruh Indonesia. Nah, lalu yang ketiga itu Telkom, itu untuk telepon ya. Oke. Nah, itu untuk yang monopoli ya. Nah, lalu oligopoli. Oligopoli adalah jumlah penjual beberapa. Nah, oligopoli ini produknya bisa dua. Bisa diferensiasi, bisa juga sama gitu. Jadi jangan bingung,
produk dari oligopoli itu bisa diferensiasi maupun sama, itu tetap masuk ke dalam kategori oligopoli. Nah, tapi yang menjadi ciri khasnya adalah cuman beberapa firm aja yang bermain di dalam atau penjual yang ada di dalam pasar oligopoli. Nah, beberapa itu berapa? Nah, beberapa itu sebenarnya sangat sedikit ya, maksudnya nggak banyak gitu. Mungkin kurang dari 10 gitu ya. Itu termasuk dalam pasar oligopoli. Nah, kalau yang monopolistik ini dia biasanya banyak ya, ratusan gitu penjualannya. Nah, untuk di oligopoli, aku misalnya kasih contoh soft drink. Produsen soft drink ya, misalnya Pepsi, Coca-Cola, Fanta, dan lain-lain ya. Itu sih ada beberapa, cuman nggak banyak-banyak banget ya, makanya kita masukin dalam oligopoli. Lalu yang berikutnya, misalnya kartu SIM card gitu ya di Indonesia, misalnya Indosat, Telkomsel, Excel, ya dan lain-lain gitu ya. Nah, itu merupakan pasar oligopoli. Nah, jadi aku recap lagi ya. Dilihat dari jumlah penjual, aku bagi 3. Penjual yang satu, penjual beberapa, penjual banyak. Di banyak ada dibagi 2, tipe produknya diferensiasi atau sama. Kalau tipe produknya diferensiasi berarti dia monopolistik, kalau sama berarti dia persaingan sempurna. Nah, jumlah penjualnya itu kalau beberapa oligopoli, kalau satu monopoli. Nah, ini dan beserta semua contohnya. Oke, itu aja yang aku mau jelasin tentang 4 tipe struktur pasar ya di dalam ekonomi. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next